Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mimin Donghua. Pada cerita kali ini, Mimin akan membahas novel Donghua yang berjudul Martial God Asura. Jangan lupa dukung channel kami terus dengan mengklik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, dia melihat ke arah sumber suara. Di pintu masuk lantai 3, seorang pria tua yang memiliki rambut putih, alis putih, dan janggut putih sedang menatapnya. Chu Feng tahu bahwa dia adalah seorang tetua yang menjaga gedung keterampilan martial. Meskipun usianya hampir 100 tahun, kekuatan sesepuh itu sangat kuat. Terima kasih atas pengingatmu, tapi aku punya rencana sendiri. Setelah dengan hormat memberi hormat kepada tetua, dia pun berjalan memasukinya. Murid sombong lainnya. Tetua yang menjaga menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan. Dia telah melihat banyak murid seperti Chu Feng, dan kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Orang-orang yang gagal dengan ringan memperbaiki jalan mereka. Tapi orang-orang yang gagal total benar-benar berjalan di jalan yang salah dan kehilangan masa depan baik mereka. Namun demikian, ketika tetua itu melihat wajah baru datang, dia dengan ramah akan mengingatkan mereka untuk menghindari lebih banyak murid yang mengambil jalan yang salah. Chu Feng berjalan-jalan di lantai 3. Dan dia dengan cepat mengambil buku keterampilan yang dia suka dan membawanya ke yang lebih tua untuk mendaftarkannya. Apakah kamu yakin ingin melatih di Illusionary Palm ini? Tetua menatap Chu Feng dengan ragu. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Apakah kamu melihat deskripsi keterampilan ini? Tetua terus bertanya. Aku telah melihatnya. Chu Feng tersenyum sekali lagi. Namun kamu masih memilihnya. Ini adalah yang paling sulit di seluruh gedung keterampilan martial. Tetua benar-benar tidak mengerti. Ini persis yang aku ingin latih. Chu Feng masih menggantungkan senyumnya di wajahnya, tapi tatapannya tidak tegas. Anak muda hari ini benar-benar tidak tahu batas mereka. Tetua menghela nafas, tapi dia masih mendaftarkan untuk Chu Feng. Setelah memberikan kembali buku keterampilan, dia menambahkan, ingatlah, untuk mengetahui apa yang harus dihentikan. Chu Feng mengangguk, menyatakan bahwa dia menerima saran itu. Meskipun tetua selalu meragukan Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang dia, dan dia merasa bahwa dia adalah tetua yang bertanggung jawab. Tapi saat Chu Feng berbalik, tubuh yang akrab menggosok bahunya dan berlalu. Itu Duan Yuxuan, dan wajahnya sangat jelek. Chu Feng tidak mengenalnya dengan baik, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Tetapi ketika ia bersiap untuk pergi, dia mendengar bisikan di belakangnya, dan kemudian dia juga mengerti mengapa Duan Yuxuan tertekan. Bukankah itu Duan Yuxuan? Aku pikir dia sudah memiliki buku keterampilan peringkat 4. Jadi mengapa dia di sini memiliki buku keterampilan lain? Atau buku keterampilan peringkat 4 di Yantianyu? Kamu tidak tahu, dalam pesta tadi malam, para tetua pengadilan batin mengingatkan mereka bahwa buku keterampilan peringkat 4 tidak dapat dibagikan dan hanya satu orang yang bisa melihatnya. Setelah mereka mendengar tetua mengatakan itu, mereka berdua tampak kosong. Kemudian mereka akhirnya mengaku di kerumunan. Ternyata mereka bukan orang yang pertama dalam ujian dan ada orang lain yang membunuh 40 binatang ganas. Jadi sesuatu seperti itu terjadi. Mengapa mereka mengaku melakukannya pada awalnya? Siapa yang tahu? Mungkin mereka ingin wajah, tapi kali ini mereka benar-benar kehilangan semuanya. Benar, tapi siapa yang pertama? Aku tidak ingat bahwa seseorang begitu kuat di lapangan luar. 40 binatang ganas, dan bahkan ada peringkat 4 di salah satu dari mereka. Benar-benar tidak terbayangkan betapa sulitnya orang itu. Saat dia mendengarkan itu, Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berjalan ke lantai berikutnya. Dia benar-benar ingin memulai pelatihan. Lantai 4 sama dengan lantai 1. Lantai itu terlalu penuh. Para murid baru saat ini memilih buku keterampilan. Jadi ini adalah murid yang lebih tua. Chu Feng melihat ke atas. Meskipun dikatakan lantai, tapi bisa lebih baik dikatakan sebagai tempat pelatihan seni bela diri. Setidaknya ada 1000 orang berlatih dengan mekanisme dan teriakan mereka meluas ke segala arah. Itu cukup spektakuler. Juga, selain ribuan mekanisme di aula utama, ada banyak kamar pribadi yang juga untuk pelatihan. Itu didesain yang cukup bagus. Orang-orang yang suka hidup
dapat bergabung dengan orang-orang di aula utama dan mereka dapat saling membantu ketika mereka berdebat. Orang-orang yang menikmati keheningan dapat memilih kamar pribadi dan berlatih di sana sendiri. Setelah pintu batu ditutup, mereka akan diisolasi dari semua gangguan. Chu Feng tidak bergabung dengan mereka dan dia langsung pergi ke lantai 6. Itu mirip dengan lantai 3, tetapi jauh lebih tenang. Ada juga banyak tempat untuk pelatihan. Chu Feng memasuki kamar pribadi. Setelah menutup pintu batu, dia membungkuk pada pilar mekanisme karena dia tahu bahwa pilar itu akan dihancurkan olehnya. Pilar mekanisme terbuat dari baja dan kayu sehingga sangat kokoh. Jika diserang, maka secara otomatis akan menghindar. Kecepatan menghindar berubah sesuai dengan kecepatan serangan lawan. Kecuali seseorang sempurna dan mengembangkan keterampilan bela diri, itu sangat sulit untuk merusaknya. Jadi itu adalah peralatan terbaik untuk pelatihan. Palm ilusi menggunakan kekuatan angin dari telapak tangan untuk mengontrol musuh tanpa bentuk. Chu Feng melihat metode budidaya untuk illusionary palm. Kemudian dia pergi di depan pilar mekanisme. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dia melihat bahwa telapak tangannya menciptakan 2 jejak. Mereka menyerang kedua titik pada pilar mekanisme. Tapi saat mereka akan mendarat, pilar itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, menghindari serangan Chu Feng dengan kecepatan kilat. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi sedikit kehilangan. Tapi kemudian, dia dengan cepat tersenyum lega. Menari. Sejak hari itu, selain makan dan tidur, Chu Feng akan selalu berada di gedung keterampilan bela diri, dan dia berlatih tanpa henti. 3 batu guntur dibuat oleh pendiri sekolah Azure Dragon. Meskipun itu sangat misterius, itu juga sangat sulit untuk diolah. Adapun ilusi palm, ada alasan mengapa tetua menyebutnya sebagai keterampilan paling sulit untuk melatih di seluruh gedung keterampilan martial. Namun, setelah pelatihan untuk sementara waktu, Chu Feng perlahan memahami sifat dari 2 keterampilan. 3 gaya guntur itu sangat sulit dan sengit. Itu secepat kilat dan sekuat guntur. Setiap gerakan dan setiap gaya bisa merenggut nyawa musuh dan itu sangat perkasa. Ilusi palm sebenarnya itu kebalikannya. Mengganti realitas dan menyerang ketika mereka tertangkap basah. Meskipun itu tidak berarti 3 gaya guntur itu masih cukup keterampilan dan mereka berbeda dalam cara mereka sendiri. Setelah 10 hari makan dan tidur minimal, Chu Feng akhirnya memahami 2 jenis keterampilan. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa dia menyempurnakan ilusi palm, tidak ada banyak perbedaan dengannya. Di sisi lain, ia hanya berhasil melatih 2 gaya pertama dari 3 gaya guntur. Namun meski begitu, ketika Chu Feng berhasil menggunakan gaya kedua, ia dikejutkan oleh kekuatan yang kuat. Di lantai 3, di gedung keterampilan martial, tetua yang menjaga masih sama dengan Chu Feng mengembalikan ilusi palm. Apakah kamu mencapai jalan buntu? Tetua menatap Chu Feng dengan sedikit mengejek di matanya. Dan sudut mulutnya menunjukkan bahwa ia agak bangga pada dirinya sendiri. Chu Feng tidak menjawab dan hanya tersenyum. Tetapi di mata yang lebih tua, senyum Chu Feng berarti dia dengan diam-diam membenarkannya. Pergi ke lantai 1 dan mulai dari keterampilan peringkat 1. Mengambil buku keterampilan, tetua mengingatkan dengan baik. Terima kasih tetua. Chu Feng memberi hormat dan pergi. Dia tahu kapan harus mundur, jadi dia masih sedikit mengerti. Melihat punggung Chu Feng yang sudah pergi, tetua mengangguk. Gedung keterampilan bela diri tidak terbuka sepanjang hari. Ketika matahari terbenam, gedung keterampilan martial akan menutup. Dan pada saat itu, semua penjaga yang lebih tua perlu memeriksa buku-buku keterampilan dan mekanismenya. Keributan apa ini yang membuatku perlu pergi dan melihat sendiri? Tetua Ouyung, kamu harus memeriksa ini. Aku belum pernah melihat murid yang begitu kuat dalam waktu yang lama. Di tangga, seorang pria parubaya sedang memimpin tetua berambut putih dan mereka menuju ke kamar pribadi di lantai 6. Di dalam ruang pribadi, pilar mekanisme yang tidak bisa dihancurkan penuh dengan penyok dan hampir bisa dikikis. Saat dia melihat pada pilar mekanisme, wajah sesepuh berambut putih menjadi sangat berat dan dia melihatnya dengan hati-hati. Ini adalah, tetapi ketika dia mengetahui bahwa ada bekas telapak tangan dangkal satu demi satu pada mekanisme, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak heran. Dengan pengalamannya, dia bisa langsung mengatakan bahwa pilar itu dirusak oleh palm ilusi. Tapi di pelataran dalam ada sangat sedikit murid yang bisa melatih palm ilusi sampai tingkat itu. Juga mereka yang sudah bisa pergi untuk mengalami
dunia luar dan hampir tidak ada dari mereka yang tetap berada di gedung keterampilan bela diri untuk berlatih. Setelah beberapa pemikiran yang mendalam, mata sesepuh tiba-tiba menyala dan dia berkata dengan kaget, "Jangan bilang itu dia." Setelah Sohru dan lainnya pergi, aula utama tenggelam dalam keheningan. Sesaat kemudian, suara langkah cepat terdengar dari luar aula dan seorang murid dengan cepat berlari. Orang itu adalah Duan Shuyan. Tetapi dibandingkan dengan dia sebelumnya, sepertinya mereka adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Rambut berantakan penuh keringat, terengah-engah dan berlari menuju platform tinggi seolah-olah dia gila. Haha, pada akhirnya aku yang pertama. Kamu anak kecil Yan Tianyu, kamu ingin melawanku? Aku diam-diam bertahan di lapangan luar selama 6 tahun. Untuk apa itu? Aku akan memberitahu kamu sekarang. Ini untuk ini. Duan Shuyan berlari dan bersorak seolah-olah dia dirasuki iblis. Matanya terpaku erat pada platform yang tinggi dan dia bahkan tidak melihat mayat-mayat binatang buas ganas di aula. Dia melompat dan dengan stabil mendarat di platform tinggi. Tapi sama seperti dia yang penuh senyum, setelah melihat ke bawah, ia seperti petir di langit yang cerah. Dia langsung terkejut. Itu karena platform tinggi itu benar-benar kosong, bahkan tidak ada sehelai rambut pun. Sial, apa ini? Setelah beberapa lama, ia kembali fokus. Baru saat itu ia menyadari bahwa darah segar ada di mana-mana dan mayat 40 binatang buas yang berserakan tersebar di aula. Kemudian, setiap Vice Beast sangat menggetarkan jiwa dan sangat berdarah. Adegan itu benar-benar membuatnya takut. Dengan susah payah ia duduk di platform tinggi. Ia berbalik dan melihat, tetapi ia menemukan bahwa pintu untuk lulus ujian tidak dibuka. Apa yang terjadi? Duan Yuzuan tidak tahu harus berpikir apa dan pikirannya menjadi kacau. Tepat pada saat itu, Yan Tianyu juga berlari. Tetapi tepat ketika ia tiba di pintu masuk aula, ia berhenti. Setelah melihat pemandangan di aula, dia melihat Duan Yuzuan di platform. Ia menatap dengan wajah kosong. "Ini, kamu yang melakukan ini?" Duan Yuzuan tertawa kecil, lalu berkata dengan getir, "Jika aku bilang tidak, apakah kamu percaya aku? Tentu saja aku akan mempercayaimu. Tidak mungkin bagimu untuk memiliki kekuatan yang kuat." Yang Tianyu meliriknya dan memasuki aula. Dia memeriksa mayat First Beast. Ya Tuhan, bahkan ada First Beast peringkat 4 di sini. Pekerjaan siapa ini? Setelah mengamati selama beberapa saat, mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa seseorang dengan kekuatan yang begitu besar berada di luar pengadilan. Pada akhirnya, mereka bahkan curiga bahwa itu adalah situasi yang direncanakan oleh para tetua dan para tetua menerima hadiah sebagai yang pertama. Tetapi ketika pasukan murid alam roh tingkat 3 tiba, adegan dramatis pun terjadi. Semua orang berpikir bahwa Yang Tianyu dan Duan Yuzuan yang membunuh Best First dan mereka berdua membagi hadiah di antara mereka. Tapi lucunya, saat mereka menghadapi tatapan kekaguman dari kerumunan, Yang Tianyu dan Duan Yuzuan tidak menyangkal hal itu. Sama seperti secara ajaib mereka menjadi yang pertama. Pintu besar terbuka di belakang mereka. Terbuka dan sorakan juga pun datang. Semua orang sangat senang ketika mereka berjalan keluar dari pintu besar itu. Mereka akan menjadi murid pelataran dalam dan kehidupan baru akan datang. Tetapi ketika orang-orang bersorak, seorang pemuda berjalan dan dia menarik perhatian semua orang. Dia benar-benar telanjang. Dan dia bahkan menangis. Dia mengutuk sambil dipenuhi dengan keluhan. Siapa yang begitu kejam? Mereka tidak hanya menjatuhkan aku, mereka bahkan mengambil pakaianku. Gila, apa ini? Ketika mereka melihat pemandangan itu, orang-orang menjadi takjub. Hanya Chu Feng yang tersenyum, dan dia perlahan meninggalkan kerumunan sambil melihat pakaiannya yang sempurna dan tidak rusak. Ujian pelataran dalam telah berakhir. Ada lebih dari 10.000 orang yang berpartisipasi, tapi hanya ada 2.000 orang yang lulus ujian. Namun itu tidak sedikit. Kamu hanya menjadi murid sekolah Azure Dragon yang sebenarnya setelah memasuki pelataran dalam, pada saat yang sama kamu juga akan menerima perawatan yang lebih disukai. Untuk menyambut para murid baru yang memasuki pelataran dalam, para tetua bahkan secara khusus membuat jamuan makanan. Bulan bulat menggantung tinggi di langit malam. Ada banyak nyanyian dan tarian di pelataran dalam, dan itu membangkitkan mood bahagia ke titik tertinggi. Tapi Chu Feng tidak bergabung dalam pesta itu. Dia tinggal di dalam kediaman barunya, dan dia melihat lukanya di bagian
atas tubuhnya yang telanjang. Lukanya sembuh dan kecepatan penyembuhannya sangat cepat. Jika terus pada kecepatan itu, hanya perlu beberapa hari untuk membuat pemulihan penuh. Kekuatan penyembuhan itu diberikan oleh petir ilahi. Apakah itu kamu? Mengapa kamu memilih aku? Ini bukan pertama kalinya Chu Feng menanyakannya. Dia bertanya berkali-kali sebelumnya, tapi dia tidak pernah mendapatkan jawaban. Dia masih ingat pada malam 5 tahun yang lalu, langit Provinsi Azure diselimuti oleh petir 9 warna. Langit setara siang hari dan gerakan petir yang menarik dan tampak seperti naga. Guntur di langit menggelegar dan tanah menjadi bergetar. Orang-orang bahkan berpikir bahwa dunia ini akan berakhir dan semuanya kacau di bawah kepanikan. Tapi Chu Feng yang baru berusia 10 tahun tak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari pintu dan dia menuju ke tanah yang luas. Bahkan sampai sekarang dia tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Seolah-olah ada sihir yang menariknya untuk pergi ke tempat itu. Setelah itu, petir ilahi menempel ke tubuhnya. Tak ada yang melihatnya, tapi dia tahu petir 9 warna yang mengguncang seluruh dunia ada di dalam dentiannya. Petir ilahi memberi Chu Feng tubuh yang kuat. Namun, Chu Feng tidak mengerti mengapa hal sekuat itu melekat pada tubuhnya. Apapun, jika kamu tidak menjawab, aku tidak akan bertanya. Bagaimanapun, kamu dan aku adalah satu. Chu Feng tersenyum lega. Itu keberuntungan dan bukan kemalangan. Dan jika itu kemalangan, maka dia tidak bisa menghindarinya. Jika petir ilahi ini benar-benar ingin melakukan sesuatu yang buruk kepadanya, maka dengan kekuatannya saat itu, ia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tapi sampai sekarang, petir ilahi hanya membawa manfaat sehingga ia tidak repot-repot memikirkannya kembali. Chu Feng mengenakan pakaiannya kembali dan melemparkan pandangannya ke buku di kepala tempat tidurnya. Di buku itu ada 3 kata besar. 3 gaya guntur. Chu Feng mengambil buku itu dan mulai membaliknya. Ini adalah pertama kalinya ia berhubungan dengan buku keterampilan bela diri, sehingga dia sedikit bersemangat di dalam hatinya. Keterampilan peringkat 4, gaya 3 gaya guntur, diciptakan oleh pendiri sekolah Azure Dragon. Setelah menguasainya, kecepatan petir, kekuatan dahsyat, sekuat skill peringkat 5. Setelah melihat deskripsi singkatnya, Chu Feng menghirup udara dingin dan berkata dengan mengejutkan, ini adalah keterampilan yang diciptakan oleh leluhur yang mendirikan sekolah ini. Pendiri sekolah Azure Dragon 1000 tahun yang lalu, ia tak tertandingi saat melakukan perjalanan keliling dunia. Dia memiliki kekuatan untuk terbang di langit, melarikan diri di tanah, memindahkan gunung, dan mengisi lautan. Dia benar-benar ahli dalam budidaya bela diri. Di era itu, sekolah Azure yang dipimpin oleh pendiri Azure Dragon bisa dikatakan sebagai sekolah nomor 1 di semua 9 provinsi. Satu-satunya yang bisa melawan sekolah naga Azure adalah penguasa 9 provinsi saat ini, yaitu Istana Kekaisaran. Tapi adegan yang bagus tidak bertahan lama. Setelah pendiri Azure Dragon meninggal, sekolah Azure Dragon mulai menurun dan dengan cepat jatuh dari jajaran sekolah top 9 provinsi. Saat ini, bahkan di dalam perbatasan provinsi Azure, mereka hanyalah sekolah kelas 2. Namun, itu benar-benar menekankan kekuatan pribadi pendiri sekolah Azure Dragon. Keterampilan yang ia ciptakan tentu akan menjadi produk yang sangat bagus dalam buku keterampilan. Kamu tidak bisa mendapatkannya dengan mengemis, melainkan karena kebetulan. Saat ia sedang bersemangat, Chu Feng dengan cepat membaca metode pelatihan dan bersumpah untuk berhasil mempraktikkan 3 gaya guntur. Chu Feng tidak tidur sama sekali, tapi setidaknya ia mengerti cara untuk melatih 3 gaya guntur. Gaya pertama adalah bentuk. Gaya kedua adalah niat. Gaya ketiga bisa membuat petir. Singkatnya, berlatih 3 gaya guntur sangat sulit. Tetapi Chu Feng ingin mencobanya. Setelah beberapa kali mencuci wajah dan berkumur, Chu Feng tidak merasa mengantuk. Sehingga dia menuju ke gudang martial skill dan pelataran dalam. Pertama-tama, gedung keterampilan bela diri memiliki fasilitas untuk melatih keterampilan bela diri. Juga karena dia tidak bisa memperlihatkan bahwa dia sedang berlatih 3 gaya guntur. Dia perlu melatih keterampilan bela diri lain untuk memedohi orang lain. Ini cukup hidup. Dia berjalan ke gedung keterampilan martial dan tiba-tiba ada celah besar. Di aula utama sangat luas. Di dalam gedung keterampilan bela diri itu penuh sesak. Tapi itu masuk akal. Lagi pula ada 2000 atau lebih murid yang bergabung di pelataran dalam kemarin.
murid-murid baru itu mungkin ingin mengembangkan beberapa keterampilan bela diri. Gedung keterampilan bela diri dibagi menjadi 6 lantai. Lantai 1 untuk memilih keterampilan peringkat 1. Lantai 2 untuk memilih keterampilan peringkat 2. Lantai 3 untuk memilih keterampilan peringkat 3. Dan lantai 4, 5, dan 6. Mereka adalah area untuk menumbuhkan keterampilan bela diri. Chu Feng terus naik. Dia menemukan bahwa lantai 1 dipenuhi oleh orang. Lantai 2 juga lebih baik. Dan untuk lantai 3 ada sedikit orang. Itu semua sesuai harapan. Meskipun dikatakan bahwa jajaran keterampilan bela diri yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda. Kesulitan pelatihan juga berbeda. Itulah sebabnya banyak orang yang memasuki pelataran dalam keterampilan peringkat 1. Kemudian setelah mereka menguasainya, mereka akan memilih peringkat 2, lalu berakhir di peringkat 3. Tapi tujuan Chu Feng sangat jelas. Bahkan jika keterampilan bela dirinya untuk pertahanan, Chu Feng harus memilih yang terkuat. Anak muda, aku sarankan kamu tidak menggigit lebih dari yang kamu bisa punya. Keahlian di sini tidak cocok untukmu. Tapi saat Chu Feng melangkah ke lantai 3, sebuah suara tua memasuki telinganya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.